Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra yang kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Netflix original yang berjudul Lupa Daratan yang disutradarai dan ditulis oleh Ernest Prakasa. Yang mana film ini merupakan kolaborasi antara Netflix dan juga Imaginary Pictures tentunya. Dan di sini juga merupakan film ke-8 dari Ernest Prakasa yang sebelumnya filmnya yaitu Cek Toko Sebelah 2 yang tayang di tahun 2022. Untuk premisnya sendiri, Lupa Daratan ini menawarkan premis yang cukup menarik, yaitu tentang Vino Agustian, yang mana dia adalah diperankan oleh Vino G. Bastian. Dia adalah seorang aktor yang setelah mencapai puncak karirnya, yaitu udah menang AFI, ya, Anugerah Film Indonesia, dan juga dia dapat tawaran film mega project, pokoknya film terbesar di abad itu ya. Dia dapat tawaran film itu, tapi sayangnya dia karena kearogansiannya, kesombongannya, akhirnya dia mendapatkan kutukan misterius yang mana seorang aktor tidak mempunyai kemampuan aktingnya lagi. Yang mana sebenarnya mengingatkan saya dengan filmnya Jim Carrey yang judulnya Liar-Liar, yang mana dia seorang lawyer ya, terus dia jadi nggak bisa berbohong lagi karena kena kutukan atau karena doa dari seorang anaknya. Nah, jadi sebenarnya jadi inget-inget film itu karena kan di sini juga dibilangin sama si Dimitri yang diperankan oleh Dea Panendra itu kalau ya acting aja kan, acting itu sama aja dengan berbohong. Nah itu jadi ngingetin, oh iya ya, di film Jim Carrey juga kan soal lawyer yang akhirnya dia tidak bisa berkata bohong lagi, jadi harus jujur. Nah kirain bakal premisnya tuh bakal ini kan, di sini juga dia kan memerankan sang politikus ya di film ini tuh, yang mana politikusnya tuh yaitu diperankan oleh Arswendi Bening Suara, yang mana dia di film autobiografi jadi politikus juga, yaitu sebenarnya ya cocok logi aja, tapi mungkin buat yang tahu-tahu aja ya soal film ini kan, ini filmnya tentang biofik si orang itu. Apakah ini ya homage ke film autobiografi atau tidak ya saya juga tidak tahu, tapi saya berpikirnya ke situ. Terus kan di sini kirain teh bakal soal tidak bisa kemampuan aktingnya, ya dia aktingnya jadi nggak bisa berbohong karena kan si politikusnya aslinya politikusnya seperti ini, tapi di cerita filmnya, di film biopiknya ya dibagus-bagusin atau gimana-gimananya ya ternyata Vino tidak bisa memerankan itu, jadi akhirnya si politikusnya terhina atau apa karena ya omongan yang di dialog yang diucapkan Vino itu sesuai kenyataannya, jadi tidak sesuai dengan skrip filmnya. Kirain bakal ke situ juga ya, ada ke situnya juga, tapi ternyata ya nggak juga kan. Kalau emang mirip dengan Liar-Liar mungkin akan ke situ, tapi kan ini beda juga. Dan ya untuk cast-nya juga di sini kan ada Vino G. Bastian, terus ada Agus Kuncoro, ada Dea Panendra, dan masih banyak cast-cast lainnya yang ya pasti kalian udah pada kenal lah, cast-cast yang muncul di film ini. Dan cameo-cameonya juga bertaburan ya. Dan langsung aja kita bahas untuk filmnya. Ini merupakan film drama komedi ya. Sebenarnya untuk drama, untuk bagian dramanya di sininya memang dapat ya. Yang bagusnya itu memang hubungan antara adik dan kakaknya. Pokoknya di film ini tuh dapat banget antara Vino dan Agus Kuncoro ya. Nah di sini tuh beneran adegan-adegan momen-momen mereka berdua tuh sebenarnya dapat di sini. Memang ada momen-momen emosionalnya yang bikin penonton terharu atau mungkin sampai berkaca-kaca, dan mungkin kalau kalian relate atau ngerasain banget emosinya pasti mungkin bikin kalian menangis juga ya. Dan juga untuk komedinya seperti biasa ya, Ernest Prakasa pasti jago untuk mengolah komedi-komedi di film ini ya, seperti udah kita tonton di film-film Ernest yang lainnya, pasti saat menyatukan drama komedinya bisa pas gitu. Ada adegan yang memang dikhususkan untuk bagian komedi dan ada part yang dikhususkan untuk bagian dramanya aja. Dan juga untuk komedinya di sini bahkan ada banyak scene yang mungkin secara penampilan di sini ada Ardit Erwanda dan Indra Jegel di acara TV-nya yang Kongkow itu mungkin mereka juga nggak dikasih skrip, mungkin improve aja. Sungguh sangat natural banget sih penampilan Indra Jegel dan Ardit Erwanda di sini juga. Dan di film ini tuh masih menggunakan formula yang sama, tapi di sini seperti biasa juga dialog-dialog dan komedi-komedi internal. Terus juga di sini sindiran-sindiran sosial tipis-tipis ya. Terus di sini juga pasti Ernest ada formula tentang konflik keluarga yang pasti buat sebagian orang yang merasakan pasti bakal relate. Terus di sini juga beneran acting antara Vino dan Agus Kuncoro beneran duet maut yang bikin haru lah. Dan tadi juga di sini termasuk oke-nya cameo-cameo yang bertaburan di film ini, itu termasuk juga komika atau aktor pokoknya yang bakal familiar deh
buat para penonton Indonesia sebenarnya jadi nambah fun factor buat film ini ya. Pokoknya kemunculan semua cameo di film itu masih di tahap aman dan tidak mengganggu jalan ceritanya juga. Jadi emang cameo-cameonya pas aja gitu dimunculin di film ini tuh. Dan untuk kurangnya di film ini mungkin kebanyakan hal atau isu yang mau dimasukkan di film ini tapi dengan durasi yang terbatas. Ya jadi jatuhnya gini. Sebenarnya banyak adegan yang emosional tapi karena yaitu kurang bridging, kurang rangkaian scene yang untuk nge-build up si scene-nya, jadi kerasanya impact-nya tuh kurang banget dari setiap scene yang memang sebenarnya harusnya bisa lebih emosional andai aja ceritanya bisa lebih fokus dan nggak berusaha untuk nyampein banyak isu gitu di film ini tuh. Ya itu kan di sini ditambah dengan subplot yang pengen disampaikan di film ini kayak misalkan fan versus idola, terus pelecehan di industri film, hubungan antara teman dan keluarga, terus keadaan industri film saat ini. Dan ya mungkin ada sedikit politik-politiknya. Ya memang semua penting tapi ketika ditumpuk di satu film dan coba dijelasin satu-satu ya dengan durasi yang terbatas ini, ya jadi nggak fokus juga sih si plot-plotnya yang ada di film ini tuh. Makanya banyak yang ngerasa ini sebenarnya filmnya tuh akar ceritanya tuh sederhana banget, tapi memang cara penyampaiannya jadi agak bertele-tele, terus harus bahas ini dulu, harus bahas itu dulu, bahkan fokus untuk hubungan kakak sama adiknya juga jadi agak kendor ya, karena emang banyak banget isu yang pengen dibahas di film ini. Jadi kalau kita rangkum, Lupa Daratan ini film dengan premis yang menarik dan punya momen-momen emosional yang kuat, terutama di hubungan Vino sama abangnya yaitu Iksan. Dan untuk komedinya sendiri kadang dapet ya, kadang juga ya masih tipis-tipis, tapi ini komedinya sebenarnya masih oke. Dan sayang buat bagian dramanya ya tadi kan kuat dari sisi keluarga sama hubungan abang adenya, tapi ya itu bakal agak goyah atau beneran tipis banget di bagian isu-isu lain yang emang pengen dibawa oleh Ernest buat tampil di film ini, tapi ya itu nggak bisa digali sedalam itu. Ya karena apa? Karena keterbatasannya durasi gitu. Oke, untuk Cinescore-nya film ini dari saya dapat 7/10. Karena apa? Karena emang komedinya masih khas era Prakasa, tapi sayang untuk bagian dramanya ini agak kurang karena ya tadi banyak hal yang pengen diberitakan atau diceritakan di film ini dan akhirnya bikin ceritanya agak kemana-mana dan kurang fokus. Tapi untungnya bagian dramanya ini masih fokus di hubungan antara kakak adenya yaitu Pino dan Iksan, dan di situ pun dapat sih bagian haru dan gemes-gemesnya gitu. Dan apakah film ini layak ditonton? Ya pastinya layak ditonton karena filmnya masih ringan dan bisa kalian saksikan di Netflix ya untuk hiburan di akhir pekan ini. Jadi kalau kalian memang suka film-film Ernest sebelumnya, suka genre dengan drama komedi keluarga yang masih ringan dan butuh tontonan akhir pekan yang tidak berat, ya pasti ini cocok banget buat kalian untuk menonton film Lupa Daratan. Pastinya film ini tidak seburuk film Teka-Teki Tika. Oke, jadi buat kalian memang butuh tontonan drama komedi, silahkan nonton film terbaru Ernest Prakasa ini yang judulnya Lupa Daratan dan bisa kalian tonton di Netflix saat ini juga. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya. Dan buat kalian yang sudah nonton, mari berdiskusi di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.